Oke, dan tampaknya kita sudah mulai masuki game pertama kita. Kali ini kita bakal melihat kayaknya grup A melawan grup B, di mana Aerowolf akan melawan 15 tim lainnya untuk memaksimalkan poin mereka di weekday kali ini. Berikan dukungan maksimal kalian dengan hashtag IndoPride dan juga hashtag Rising Wolf untuk mendukung tim Aerowolf. Mantap, berarti sekarang hashtagnya itu IndoPride sama Rising Wolf Rising ya. Wolf Karena dulu. saat ini ada satu wakil Indonesia yang akan bertanding yaitu Aerowolf Limax. Betul, tampaknya kali ini untuk Aerowolf Limax yang bermain adalah Renare, Super Unas, Pau, dan juga Potato. Betul, 4 pemain dari Aerowolf sudah siap. Mereka berada di lobi ruangan nomor 2. Betul, 2 dan tampaknya di grup kali ini ya, ada 2 tim yang lagi ditunggu-tunggu sama komunitas. Apa tuh? 4AM dan Nova. Wah, itu dia, 4AM ya. Ini wakil dari China ya, yang beberapa kali juga sempat mewakili negara mereka di kaca internasional. Kemarin 4AM ada gak sih? Enggak, Gak ada orang kan ya? pertama kali. Dia gak masuk di PMWL kan Betul, kemarin? dulu itu ELG sama ada tes. Ya, tapi sekarang mereka sudah bermain karena ini playernya horor-horor semua. Sub, Span, Hisaki, dan juga Shinhei. Betul, tapi tampaknya kali ini dengan zona yang keluar dengan Oke. pesaka pertama muncul, Aerowolf cukup diuntungkan ya. Mereka memang agak telat nih ke SMB dan mereka mungkin bakal scrapping rumah 12 terlebih dahulu. Tapi mereka cukup dibantu dengan adanya zona yang ke arah mereka. Tapi tampaknya kita bakal di awal-awal Nova diberikan kill pertama first blood di turnamen PMGC kali ini, di mana Order dan kawan-kawan sudah melumpuhkan 2 pemain dari tim ASL. Main ini legit banget main, dan kalau kita lihat sekarang dari Joker sudah berada di arah rooftop dan ada 1 pick lagi yang berhasil diamankan. 2 kill sudah dikumpulkan oleh tim Nova. Mereka sudah siap sekali untuk melakukan fight di arah Gatka. Gatka kota yang kecil, perumahan yang kecil, tapi mereka benar-benar bisa nge-secure perumahan ini dengan sangat baik. Bahkan mereka sudah mendapatkan 2 poin kill mereka. Iya, tampaknya kita bakal dari tim Nova juga masih berusaha untuk mengunci pergerakan dari tim ASL. Lemparan bom serang Cool Boy. Mereka semua hajar Gatka berempat loh pas. Berempat lawan 4 di Gatka kali ini. Yap, mereka pengen barbar pokoknya, sementara Joker di sini sedang cosplay menjadi tanaman, hanya proning aja. Tidak ada senjata yang terlalu bagus dipegang di tangannya Joker, dia hanya proning dan mencoba untuk berkamuflase dengan adanya tanaman di sekitar mereka. Sementara 3 player dari Nova cukup dekat mengintip menuju ke bagian lantai bawahnya, mengintip ke bagian luar, namun tidak menemukan posisi dari seorang pemain yang ada di semak-semak. Angle-nya sudah menuju ke arah sebelah kanan, namun belum ada tembakan pasti karena posisinya masih belum terlihat. Iya, kita bakal lihat juga Cool Boy dapatkan korban tambahan. Tinggal 1 player dari tim ASL yang tersisa, dan kali ini dari tim Nova sudah mengontrol area utama Gatka. Kelihatan dengan sangat jelas ternyata setelah pemain Nova lompat ke arah atap yang berbeda, kakinya kelihatan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, dan Loops langsung mengamankan daerah Gergopol dengan sangat cepat. Tidak ada tim lain yang turun di arah Gergopol container. Nggak tahu kalau misalkan nanti ada yang turun di arah perumahannya, karena kita tahu di sini Gergopol ada 3 spot yang bisa di-looting. Container, perumahan bahkan bisa 2 tim karena perumahan di Gergopol tuh begitu luas. Iya, kita bakal lihat kayak dari Ada tim apartemen Loops juga. kali ini masih berusaha untuk coba mengkontrol areanya mereka. Tampaknya di awal-awal cuma ada fight antara ASL dong tadi yang cukup berdarah tadi ya. Antara Nova dan juga ASL saya cukup damai. Belum terlalu kelihatan sih circle pertama para turun di mana. Karena ini masih ngebaca-baca sih menurut gua. Kecuali kayak tim-tim yang udah terkenal banget gitu, kayak Bigetron mungkin gak akan diganggu di arah farmnya. Tapi gua ngelihat ya BTR itu bakal rusuh nantinya itu ketika bermain di grup mana ya? Karena bentar, gue lupa. Rebutan farm kan? Iya, rebutan di farm. Itu 3 tim loh yang ada di farm termasuk BTR. Betul. Siapa yang ngalah belum tahu nih. Belum tahu. Karena ini pertemuan pertama mereka pasti bakal gotok-gotokan, dan di bootcamp juga. Bootcamp juga diperebutkan loh. Bootcamp juga diperebutkan untuk beberapa Oh, 3 tim. tim. 3 tim juga. 3 tim termasuk BTR. Terus BTR. Wow. Keras banget ya. PMGC kali ini bener-bener keras banget. Ini kelas dunia, tapi sayangnya dimainkan secara online. Walaupun ada beberapa tim yang berkumpul di Dubai untuk mengatur jam mainnya supaya lebih nyaman, terus mengatur ping juga supaya tidak terlalu mengganggu dan tetap dengan kondisi maksimal mereka bermain untuk menunjukkan skill-skill yang hebat yang mereka miliki. Betul. Dan dari Godsend juga kita bakal lihat kayak ini mereka sedang meng-clear area mereka di farm ya. Besok kita bakal lihat nih apakah BTR bakal tabrakan dengan Godsend atau enggak. Betul. Kita bisa lihat itu. Oh, nanti juga bisa kelihatan. Oh, nanti ya, nggak usah nunggu Nanti, besok. soalnya lupa kan gua. AB BCCA hari ini Iya, bermain. iya. Hari ini bermain untuk menentukan nanti 16 tim yang akan bermain di Super Weekend hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kalau kalian menunggu-nunggu atau ingin melihat PMGC, harinya itu hanya ada di hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin dan hari Kamis itu libur. Karena player juga butuh istirahat dan butuh untuk refreshing. Betul, mereka juga butuh, mereka manusia ya, Betul, butuh mereka hiburan manusia. juga. Bukan robot, karena yang robot hanya BTR. Betul, Logonya. tapi BTR doang, bukan BTR playernya. doang. Itu juga logonya, Ya, logonya. bukan playernya.
playernya manusia. Playernya manusia Cuma semua cara pastinya. mainnya pakai robot. Iya, cara mainnya kayak robot. Dan kali ini dari tim ASL sudah mulai bergerak juga karena dia tinggal sendirian. Tiga player lainnya sudah dihanguskan terlebih dahulu ketika bertemu dengan Nova di arah Gatka. Diusir karena menurut gue ya, minggu-minggu awal ini menjadi minggu-minggu yang krusial karena cukup banyak dari beberapa media-media e-sports yang ada di Indonesia. Mereka sudah membeberkan drop zone untuk tim-tim partisipan di PMGC. Betul. Dan dibantu ada analisa. beberapa penumpukan. Bootcamp, Bootcamp numpuk, Gatka, Gatka numpuk. Farm. Mungkin kalau untuk Pochinki kayaknya aman. Kayaknya. Coaching gitu. Karena dikuasainnya sama RRQ kan. Setahu gua aman. Kemarin gua cek aman. Ya saya juga aman satu. Malah pasti ya tempat-tempat ini scrapping yang rame. Selalu gitu pasti semua map tempat scrapping ataupun pusat kayak bootcamp. Cuma tuh PKD setahu gue cuma better doang. Ya karena sebentar waktu ya kita cuma bisa perkiraan aja. Prediksi aja tipis-tipis. Yap. Realnya nanti kita Dan bakal balik lihat. lagi, ini prediksi ya. Ini prediksi guys. Wow, bentar. Dari Secret Jin mereka sudah mengamati daerah perbukitan dekat Ferry Pier dan ada satu tim tadi yang barusan lewat di sekitar mereka namun tidak ada baku tembak. Hanya sekedar mencari-cari informasi untuk mengamankan jalur rotasi mereka atau setidaknya mereka bisa mendapatkan satu kill dari tim yang lengah pada saat mereka rotasi. Betul. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakannya tim Aerowolf ya. Tampaknya sudah melewati jembatan juga menjaga dua-dua. Satu di rumah mercusuar, satu lagi di garasi depannya dan juga dua member lain sudah menunggu di daerah Pulau ASMB. Yap. Mengantisipasi pindahnya circle keluar dari ASMB. Kalau misalnya pindah ya yang dari SMB follow up. Kalau ke SMB yang dua dari luar follow up ke SMB. Yang penting udah punya jalur. Yang penting dapat jalur sih karena menurut gua ya, ini kan hari pertama turnamen untuk PMGC-nya, season 0 lagi kan. Dan pastinya dengan kondisi-kondisi kayak gini, di hari-hari pertama kayak gini, ini menjadi hari untuk evaluasi dan juga adaptasi bagi keseluruhan tim. Kita turun di drop zone ini bener-bener aman atau enggak? Siapa yang motong rotasi kita kalau kita turun di sini? Walaupun secara nggak langsung mereka sudah mulai beradaptasi juga dari scrim-scrim yang diadakan, baik itu official ataupun non-official untuk persiapan PMGC kali ini. Betul. Tapi kita bakal lihat kini juga dari pergerakannya tim TSJ ya kali ini ya. Tim Secret Jin sudah berada di perbukitan juga, sudah membuka vision juga, memastikan area sekitar dia kosong dan aman. Yap. Tapi lain sisi dari tim PW88 juga sudah bergerak dan sudah mulai pindah. Sabar ini apa nih? Ini BB. Ini Blue Beast. Tadi ada PW88. PW88 88 BB. Oke, kita perlu hati-hati nih angkanya. Angka hurufnya mirip-mirip nih. Iya betul. Agak mirip-mirip ya. Ini Blue Beast Jepang kan? Iya. Bener juga ya. Bisa jadi ya Namanya banyak yang PW88 nyaru ya. terus pindahnya ke BB gitu. Gue kayak sabar ini 88 juga. Oh enggak itu Blue Beast gitu kan. Tapi untungnya depannya ada PW-nya tadi. Iya. Jadinya kita bisa agak fokus lah untuk melihat beberapa perbedaan. Dan tentunya dari Cosmos, pemain dari Secret Jin sudah menerima beberapa peluru panas dari tim-tim yang rotasi di sekitar mereka juga karena mereka berada di sekitar Ferry Pier. Jembatan sudah mulai dikontrol oleh tim Aerowolf karena Aerowolf mengisi jembatan ini dan nge-split menjadi dua-dua. Dua orang di ujung jembatan ke pulau utama, dua orang lagi menuju ke arah SMB-nya dan sepertinya sudah dipastikan ini lingkarannya akan keluar dari arah SMB karena Betul. lingkaran keduanya langsung ekstrim kayak gini. Dan kita bakal lihat juga kan dari pergerakannya tim-tim yang sudah masuk ke circle, mereka langsung mengambil lumayan center kali ini ya. Betul. Dimana dari Mairo dengan mereka sudah menjaga mercusuar dan juga menjaga garasi. Mereka langsung bisa mengirim dua anggota mereka Arenare langsung menuju ke arah pulau utama. Tapi di depan mereka ada tim TSJ juga yang sudah mengunci bagian bukit-bukit di belakangnya pom bensin. Yes, dan tadi barusan yang kesorot adalah tim yang horor banget. Kita tahu regional China tuh regional yang sangat diwaspadai oleh semua regional yang lainnya juga karena permainan dari China ini bener-bener out of the box banget sih kalau menurut gua Flo ya. Karena kita jarang memantau mereka. Betul. Meskipun belakangan ini menurut gue ya sudah mulai terpantau permainan dengan kita banyak yang udah nonton PEC, PEL. Tapi tetap aja gitu, kita belum pernah menjajal langsung kemampuan mereka. Karena menurut gua permainan dari tim-tim yang dari negara China ini mereka satu atau bahkan dua level di atas kita. Karena dari permainan mereka aja kan udah beda banget loh. Betul. Dari circle-nya mereka, damage blue zone-nya, terus dari beberapa aspek yang di global belum ada tapi di China udah ada, itu ngebuat kayak mungkin mekanik mereka sedikit lebih lincah dibandingkan tim-tim lainnya. Betul, cuma baik lagi pas ya. Kalau nggak tahu ya, kalau menurut gue pribadi, kalau kita ngomongin pemain profesional, hampir semua sudah menggunakan gyro. Oke. Dari pemain 4 AM kalau nggak salah, ada yang 3 jari no gyro. Hah? 3 jari no gyro? 3 jari no gyro sama sekali nggak pakai. Wow, impressive. Jadi ya, 3 jari no gyro. ya itu pembuktian bahwa kayak mau gyro nggak gyro, mau 4 jari 3 jari 2 jari, jago mah jago aja. Betul. Skill on mah skill on aja. gitu. Iya.
Mau lu main 10 jari Giro 500 juga kalau skill off ya skill off gitu. Betul, dan sepertinya dari tim Aerowolf mereka sudah mulai keluar dari arah SMB. Mereka nge-split posisi mereka menjadi dua orang di arah rumah 12, 2 orang lagi masih bermain di dekat pom bensin. Betul. Di rumah garasi ya, mereka episode Betul. 2 mengantisipasi zona pindah kemana dan juga sekaligus membuka informasi. Tampaknya dari Godsend dan juga dari Aerowolf ya, keduanya sudah menyadari bahwa ada lawannya di rumah 12. Tapi dampaknya dari Aerowolf akan sedikit maju ke depan. Semoga nggak ketangkap kalian dan ya Aerowolf bisa bertahan 4 orang hingga akhir game. Betul, karena setup yang dipunya sama tim 6 tuh itu bener-bener padat banget setupnya mereka. Mereka udah ada yang di atap, ada yang di dalam rumah juga. Mereka bener-bener ngontrol daerah 6 rumah yang mereka punya itu. Betul, mereka stick, mereka nggak split 4-4 ya. Dan nggak bikin banyak suara, dan ada satu HBD yang dilakukan oleh pemain dari Loops Federal, hampir saja menjatuhkan satu pemain yang Jimmy lewat di depan dia persis, namun belum ada knockdown. Low HP, barnya bener-bener low HP. Itu gua rasa jatuh dari mobil dia bisa knock. Jangan jatuh pas, ini nabrak aja nih, kenok kayaknya. Kepleset ya. Nabraknya kenok Salah dia kayaknya. pencet gitu kan, mau ngindarin pohon malah ditabrak pohonnya. Ini bener-bener low banget loh HP-nya si Jimmy dari tim Nova. Itu tinggal dicoel pas. Itu kalau tinggal dilemparin apa ya, dilemparin panci. Ya emang panci sakit sih. tinggal dia jalan nih. Ini udah bisa Perkencangan. lempar pancingan deh. Udah bisa. Udah bisa kan ya? Lempar spike juga bisa pas spike. Spike trap yang waktu dulu bikin Emang kita. udah boleh dipakai di sini? Nah, itu gua nggak tahu Spike tuh. trapnya udah boleh dipakai atau belum? Kalau dari feature update-nya itu memang sudah ada. Betul, tapi gua nggak lihat sih pas turnamen dilarang loh. Kalau di Indo ada beberapa turnamen yang dilarang untuk Betul. penggunaan space trapnya. Karena kita caster, kita nggak megang rulebook pas. Betul, kita tidak memegang rules book-nya. Jadi yang untuk, megang untuk itu- spesifiknya kurang tahu kita. Betul, yang megang itu playernya doang. Dan kali ini bantingan circle ketiga selalu membuat kita tercengang karena bantingan diameternya tuh bener-bener drastis banget. Tapi kali ini pas mental kesini, biasanya kalau gua kan PMPL kayak aduh ngedonat. Kali Betul. ini thank you ngedonat karena Thank you. Aerowolf masuk dalam circle dan tempat cukup enak. Dan di mereka udah mulai pom bensin. nge-stick lagi loh. Mereka udah mulai nge-stick lagi, dua pemain Aerowolf yang tadi cukup dekat dengan Godsend, tapi kali ini mereka sudah mulai nge-stick lagi, set up di arah pom bensin karena sekarang ada satu gudang baru di belakang pom bensin. Itu dia betul. Kamar gua Aerowolf ada baiknya mengirim 1 orang atau 2 orang bahkan ya ke mercusuar. Biar yang cover dari jarak jauh. Lebih nyebar. Jadi ada yang ngambil garasi, mercusuar, pom bensin. Tapi tampaknya kita lagi ngomong-ngomong pom bensin mercusuar. Ada fight di rumah 12 tampaknya di perbukitan di spray down dan tampaknya mulai rentumbang juga kali ini pelan-pelan. Sudah mereka anggota mereka tapi dari tim Konina sudah mulai nge-revive teman yang sedang knock dalam posisi nge-prone menggunakan asap untuk menjadikan tembok buatan kali ini ya. Betul, ini pertempuran pertama antara Archer Gaming dan juga Konina Power. Mereka sudah saling melakukan knockdown, tapi cukup banyak kerugian yang lebih dialami oleh Konina Power karena ada satu tim lagi yang join to the fight. Ada Godsend di sekitar mereka. Malah Godsend bukan yang join pas. Mereka yang digangguin dari awal pas. Betul. Dia yang jagain rumah 12 tapi mereka kayaknya sudah kehilangan 2 player mereka. Ya tampaknya mereka perlu bermain lebih defensif lagi dan berharap dari tim Archer dan juga tim Konina Power saling menumbangkan supaya mereka bisa at least nyuri beberapa kill dan menambah pundi-pundi poin mereka di game pertama. Yes, dan ada 2 setup smoke yang sudah dikeluarkan, satu sudah mulai menghilang dan mobil bakal digerakkan terlebih dahulu kali ini dari tim Archer. Mereka ingin mengamati daerah perbukitan ini dengan sangat baik. Ini satu bukit yang menurut gue bagus. Dia bisa ngehandle yang dari arah rumah 12, mereka bisa ngehandle juga yang dari arah Pochinki. Tapi bukit belakang itu benar-benar kebuka banget dan ternyata di bukit sekitar Pochinki ada pertarungan sedang terjadi. PW88 bakal mengokang granatnya terlebih dahulu. Mereka bakal close combat kali ini dengan Blue Beast 4 lawan 4 dan granatnya berhasil mendapatkan 2 pemain dari PW88 bahkan 3 pemain di take down. Hanya menyisakan 1 player terakhir yang ada di balik bukit. Langsung di spray dan dipulangkan menuju ke arah lobby. What a nice play. Setup yang begitu brilian dilakukan oleh Blue Beast. Satu tim dipulangkan menuju ke arah lobby. Itu bomnya fatal banget, tapi kita bakal pindah kali ini ke Godsend dan juga Konina Power di mana mereka sedang bertempur di rumah 12. Kita bakal dari tim KP sudah melempar bom kiri kanan, spam bom menuju ke arah Godsend yang berada tepat di sebelah rumah mereka kali ini ya. Dari Marley bakal ngintip ke swamping, apakah bakal mendapatkan korban? Enggak. Bakal ditahan terlebih dahulu dan bakal coba di cover oleh temennya kali ini ya. Dari Central Keys yang bakal coba untuk nge-cover dan nge-trading dengan tim KP yang masih unggul 4 anggota, tapi KP hampir meledakkan diri sendiri dan juga hampir meledakkan seorang Marley. Dimajuin dengan Uzi bakal korban tambahan, Marley akan tumbang dan tampaknya akan sedikit sulit diselamatkan oleh temennya yang berada di seberang rumahnya. Betul, hanya menyisakan 1 player saja, namun sepertinya Godsend tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 2 tim sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini fight yang benar-benar intens banget untuk lingkaran yang ketiga. Betul, kita doakan juga kali ini Aerowolf dapetin zona lagi ya. Yes, kita Kita lihat doakan zonanya. dan oh my god, di sebelah kanan situ 1, 2, 3, 4. ada Shack. Setahu gue dekat-dekat ada Shack.
Tapi gue rasa Aero kalau mau masuk harus masuk agak tengah, porting dengan 4 kendaraan. Dia harus ngajar tim 13 dulu sih. Itu 13 mana ya? Ya di bukit. Betul. Di bukit atas mereka. Dan Kalau mereka mau bakal nih, rebutan posisi karena betul. ada Secret Jin juga di sekitar mereka. Kalau mau ya Aerowolf harus coba nge-pick off tim nomor 13, naik ke bukitnya, cari kill dulu sebelum masuk ke zona. Betul. Cari buka vision dari high ground dulu. Yang jadi problem, ini tim pasti bakal ngebokongin Aerowolf Iya betul. Ini dari balik lagi Konina sih. Power. Kalau gini ya Aerowolf antara sekarang maju dan terobos saja atau jadi tim terakhir yang masuk. Pastiin informasi dulu di mana ada orang-orang lain. Karena zona keempat masih bisa TB. Tapi bukit yang paling enak buat ngontrol ya itu bukitnya Pochinki. Sementara bukit Pochinki aja kali ini udah ada 2 tim yang nempatin di bukit. Karena kan kalau nggak salah di Pochinki itu ada 2 bukit kan. Sebelum masuk ke Pochinki, kalau kita datang dari arah dari arah jembatan kiri, itu ada 2 bukit. Dua bukit yang nggak seimbang kan? Iya, yang nggak seimbang. Yang Iya. gedenya tuh beda kanan kirinya. Betul. Itu enak banget sih, itu terenak menurut gue ya. Ataupun kalau kayak nge-40 tengah-tengah lapangan nggak masalah juga, selama mobilnya ada yang di cover. Kayak misalnya Dan momennya harus pas tuh. betul, momennya harus pas, tapi udah kontrol terlebih dahulu. Aerowolf, gue rasa yang terbaik kayak itu. Mereka masuk dari kanan, pelan-pelan dari low groundnya. Tunggu dulu, tunggu zona bergerak, tunggu semuanya udah fight, baru dia ngambil keuntungan dari fight-fightnya. Terobos, ambil tempatnya kosong. Karena kalau nggak salah sekarang di patch-patch yang baru itu di daerah sini itu ada beberapa gundukan-gundukan baru yang ada di lapangan terbuka ini. Jadi itu Betul. bisa dimanfaatkan juga untuk drop spot yang baru. Kalau drop shot balik lagi pas, drop shot tuh yang sambil nembak sambil ngepron. Iya betul. Running shoot biasanya ya. Ya, Tapi drop ini shot movementnya drop shot. drop shot. Betul. Oke, kita bakal melihat tim Alpha atau A7 bukan sih? Alpha. Alpha 7 kan ya? Ya. A7 Esports. Bukan A7X ya guys ya. Avenged Sevenfold. Itu grup band. Itu grup band. Ini Alpha 7 guys ya, A7. A7 dan sepertinya akan dimundurin gitu aja, tidak ingin terlalu lama untuk melakukan fight bagi tim Zeus karena setup mereka masih belum terlalu rapi dan enak tadi banget hanya ada tempatnya. 1 player doang yang nge-split, namun ada 1 pick yang sangat baik dari Alpha Seven. Sayang banget dia kenok nih pas. Padahal ini saatnya mereka nampung 2 tim sekaligus langsung nyayur ke belakang. Tapi tampaknya dengan adanya pemainnya kenok, sekali ini bakal dipush oleh tim nomor 11 sampai ke tim Alpha 7 A7 langsung maju dari 1 korban tambahan dan 1 poin pertama bagi tim A7. Langsung menerobos dan pelan-pelan membuat tembok smoke ya. Kita coba perang dengan tim Zeus yang harus dari nyayur. Tebel banget men, itu udah ada 3 setup smoke yang dikeluarkan oleh Alpha 7. 2 kenok. Bahkan 2 sudah berhasil diamankan. Kali ini Terobos bakal aja langsung lah. diterobos aja lah, gak usah ditahan-tahan. Bakal dilempar 1 granat menuju ke bagian belakang dari pohonnya. On point Dar! bro. Tapi meledak Kembang di api. udara terlalu lama mengokang granatnya. Tapi 1 player berhasil diamankan karena ada tim lain yang datang dari arah belakang Alpha 7. Di split, dipepet oleh 2 tim. Apakah di sini Alpha 7 bisa bertahan? Karena posisi mereka benar-benar dekat sandwich dan 1 pemain lagi kembali tumbang dari tim Alpha 7. Bahkan 2 sudah mulai tumbang. 2 player lagi masih dalam posisi proning, belum siap untuk melakukan revive karena mereka butuh setup smoke terlebih dahulu. Iya berbeda, dan The Unnamed juga bakal nice. fight. Zeus tinggal 2 member lagi, tapi kita bakal kali ini dari tim Aerowolf sudah mulai kehilangan player mereka. Spalf akan tumbang, Potato akan tumbang juga tampaknya. Kali ini kiri kan atas bawah semua sisi circle sudah mulai kehilangan anggota-anggota tim masing-masing kali ini ya. Betul, dan IC yang bukan IC Baby kali ini sudah berhasil di knockdown, hanya menyisakan last man standing dari tim Zeus. Mereka bertahan di tengah-tengah split position di antara kedua tim yang ada di sekitar mereka. Namun dari Raven terus bergerak saja mengamankan posisi terlebih dahulu. Sudah mulai datang 1 push lagi dan akan berusaha untuk diselamatkan untuk player-player yang knock dari tim Zeus dan juga tim Alpha. Iya, kita bakal kayaknya juga dari permainannya tim Alpha 7 dengan 1 member doang tersisa. Betul. Sedang melakukan proning pelan-pelan, coba untuk nge-flank tim Zeus dan juga tinggal 1 member, one on one situation kali ini ya. Ada granat Dari buy one get one, cuy. Swagwin pelan-pelan sedang melakukan proning. Dia kok bisa Ini lempar bonyok, lempar bro. bom nih. Dar, Bonyok 4 poin langsung banget. masuk. Ini buy one get 3 cuy. Tapi kayaknya pas ya. Gimana pun yang survive, ini semua mati ya di pojok circle. Kayaknya iya sih. Tengah-tengahnya itu open field ya circle-nya. Betul. Kalau mereka maju itu bisa mati semua dan tampaknya dari tim Aerowolf ya. Masih sudah memiliki 2 poin, tapi anggota mereka cukup terkikis dulu ini. Betul, jadi bener-bener bonyok banget posisinya, hanya menyisakan IC saja. IC yang bukan IC Baby ya. Betul. Dari tim Zeus, sementara sepertinya Absolute Slayer sudah tidak bisa bertahan lebih jauh lagi. Mereka langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kenok 1 player lagi dari tim TU. Ini TU tuh, aduh, TU tuh mana? Kemarin gua udah inget-inget. Ini kok mundurnya jauh banget ya? Apa tuh? Bentar ini. Oke, kita bakal lihat juga dari tim Alpha 7 yang kita tadi prediksi ya, bakal maju dan mungkin bakal mati sih kan depan dia kan open field banget. Oh, Aerowolf pun sudah berada tengah-tengah zona, tapi gue gak tau berapa member yang sudah tersisa karena cuma ada Super Una yang terlihat di dalam circle. Di lain sisi dari tim Nova langsung meratakan lawannya, tampaknya mereka menggunakan FPP untuk fight di close range ya. Betul, mereka udah terbiasa dengan FPP sepertinya. Tinggal 1 player terakhir yang masih bertahan di dalam rumah. Namun ternyata Aito-chan berhasil mendapatkan 1 orang. Di arah luar masih ada yang bisa melakukan pick. Namun trading 1
tukar 1. Sungguh kerugian karena langsung diratakan begitu saja. Blue Beast dipotong burungnya, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Blue Beast itu bukan burung, Pak. Oh itu Blue Beast ya? Itu Blue Beast. Sorry. Betul. Tapi tampaknya kita bakal kayak dari Nova dan juga tim Loops sudah berhadapan juga di mana Nova tadi sempat kenok dan 11 kill bagi Nova. Pas 11 kill. God. Mereka bener-bener agresif banget cuy. Agresif banget kali ini ya. DRS Gaming juga tampaknya akan tumbang kali ini tapi tidak terlihat ya di angka berapa. Betul. Mungkin di layar live stream terlihat, tapi di layar kita nggak terlihat karena agak sedikit kepotong. Kita belum tahu itu tinggal berapa tim lagi yang tersisa, berapa player lagi yang tersisa. Bahkan Secret Jin yang bermain begitu dominan di Southeast Asia kemarin, mereka harus dipulangkan. Mungkin ini adalah match-match adaptasi. Betul, dan dari Loops juga bakal berhadapan dengan tim Nova. Lempar-lemparan bom antara Federal dan juga Order kali ini. Tapi dapatkan dari seorang Federal lempar ke belakang mobil Order bakal masuk dalam rumah lagi dan bakal menjaga posisi dia. Kita bakal kayaknya juga dari tim Loops ya, dengan kondisi udah cukup pincang. Mereka bakal bermain lebih defensif, 4 AM, menggunakan Blue Zone sebagai patokan mereka bergerak ya. Tidak terburu-buru, tidak panik juga. Aerowolf masih aman sementara waktu ini ya. Satu player nggak bisa banyak, ya? tapi masih ada di tengah-tengah zona. Tinggal Super Una kayaknya. Iya, tinggal satu player dari tim Aerowolf dan gue nggak tahu berapa banyak kill yang sudah dikumpulkan sama tim Aerowolf, tapi yang jelas dari Nova mereka sudah mengumpulkan cukup banyak kill. Betul, tapi apakah dari tim Aerowolf ya perlu bergerak? Masih kosong nih. Masih ada waktu untuk dia masuk ke dalam, tapi perlu merangkak mungkin ya. Mungkin nggak menggunakan kendaraan. Karena kalau dia masuk dengan kendaraan, dia bakal jadi pandangan ya, pantauan dari tim-tim yang sudah terlebih dahulu set up di dalam circle. Betul, sementara 4AM juga masih berada dalam posisi yang cukup nyaman kali ini. Dari Aerowolf mereka 2 kill sudah dikumpulkan oleh tim Aerowolf dan hanya tinggal 1 player aja last man standing dari tim Aerowolf Limax. Konina 5 poin kill sudah dikumpulkan, bahkan lihat Nova XQF mereka sudah mendapatkan 12 poin. 12 poin kali ini ya. Aerowolf ini top berapa? Top 5 ini ya? Top 5 top 6 kali ini? Top 6 harusnya. Top 6 ya? Ya, Masih 1, bertahan juga 2, Super 3. Una kali ini cukup oke kali ini ya dengan solo aksi solo dia. Betul. Tinggal bertahan dikit lagi nih, dikit lagi ke apa yang maksimalin jumlah poin yang dia miliki. Dari tim Nova tampaknya sudah nyayur ya game pertama, bener-bener nyayur banget. 12 kill. Tapi diambil. ketangkep Aerowolf kali ini ya. Gak apa-apa, nice try ya. Nice Nice try, try. game Hashtag pertama. nice try ya. Apresiasi Indo Pride kali ini. Betul, game pertama loh. Game pertama. Game pertama kali ini. Feeling good. Like a shoot. Yes, betul. Sementara proning shoot kali ini dari seorang Silas. Hampir saja dia terkena drone, tapi ada satu mobil yang lewat di depan. Spawn persis, spray down. Tidak disadari namun ada backup fire. Untungnya ada player lain yang sadar kalau ada satu cacing di tengah ladang ini. Betul, dan langsung ketahuan dan untungnya belum memakan korban tadi ya. Tampaknya dari tim Loops langsung menyebar dengan sangat rapi. Split ke 4 angle yang berbeda. Menjaga ujung circle sekaligus dari Nova dan juga dari tim nomor 13. Tapi tampaknya kita bakal ada lemparan bom. Seorang Kayowski menuju ke Arim Nova. Langsung ledak. Para boy hampir tertumbangkan. Tapi masih bisa bertahan juga di balik gundukannya. Mereka pindahnya pinter banget men. Langsung banyak melakukan setup smoke, namun granat yang benar-benar on point tadi menjatuhkan satu player dari tim Nova. Bahkan 2 player dari Nova sudah berhasil diamankan. Jimmy masih mencari angle untuk membackup teman-temannya terlebih dahulu, dan ada satu tembakan agresif mengusir tim-tim lain datang menuju ke arah Nova. Smoke yang cukup tebal juga sudah mulai di setup, dan kali ini ternyata satu tim kuda kita, Konina Power, dipulangkan menuju ke arah lobby. Betul, kita bakal kayak ini tim tersisa tinggal 3 lagi ya. Tim 13, tim Nova dan juga tim Loops masih bertahan di ujung circle. Nova lagi berusaha nge-revive juga, di mana kali ini tinggal 2 member yang aktif, 1 member lagi sedang dalam posisi revive. Para boy akan ke take down. Order tampaknya juga sudah ke take down. Tinggal 1 player sisa dan Loops dengan 4 anggota mereka masih hidup kali ini ya. Wah gila men, itu posisinya Cari sih bener-bener enak banget. Dia udah nge-forting pakai mobil, ada Jeremy di sekitar dia, tapi untungnya dari Solus dia bisa ngelihat posisi dari seorang Carinya. Tuh, kita bakal kayaknya juga dari pergerakannya tim DA kali ini ya. Bakal coba tuh mengcover di balik gunung-gunung mereka. Dari Carilio masih juga ngumpet di balik mobil yang sudah berasap, cukup berbahaya kalau sampai ke take down mobilnya. Betul, dia bakal menambah beberapa apa ya, kayak smoke setup atau forting supaya posisi dia juga aman, nggak mendapatkan tembakan dari bagian depan, karena posisi mereka harus bergerak lagi. Ini circle-nya sedikit ke tengah. Jadi semua tim dipaksa untuk bergerak masuk ke dalam zona, tapi lebih menguntungkan ke arah tim Loops. Karena mereka sudah setup terlebih dahulu dan granatnya meledak di udara. Flo, bayangkan kalau tadi itu nginjek tanah granatnya. Coba yang kedua.
Order tumbang kali ini tinggal Jimmy yang tersisa. Kita bakal dari tim Loops pelan-pelan bakal coba maju dan mencari korbannya. Di push Raka posisi. pelan-pelan ditabrak nggak pakai lama, di push kali ini. Kayoski bakal one on one tapi tampaknya nice. dari seorang Jimmy akan menumbangkan Kayoski. Federal backup. follow up dan kali ini Nova XQF akan pulang ke arah lobby. Betul, tapi jumlah kill yang dikumpulkan juga sudah cukup banyak. Sementara Loops harus melakukan revive terlebih dahulu karena satu player mereka sedang terkena knockdown. Akan bergerak secara perlahan mereka. Tinggal 2 tim yang tersisa. Loops harus melakukan reset position terlebih dahulu karena mereka satu playernya knock dan harus nge-backup dan harus mengantisipasi juga kedatangan dari tim DA. Betul, DA pelan-pelan bakal coba maju ke depan. Kita bakal kali ini 4 lawan 4, kondisinya sangat imbang. Tapi circle lebih dipegang oleh tim Loops ketimbang dengan tim DA. Dan benar saja, satu jangan tinggal 3 yang tersisa. Kita bakal apakah tim Loops bisa nge-pressure tim DA untuk coba mendapatkan zona yang enak kali ini, zona ke-7. Ini imbang ya, 3 lawan 3 sekarang ya. 3 3 lawan 3 karena satu 4 player. lawan 3, Loops ada satu yang nge-flank. Oh astaga, di belakang masih Si ada ternyata. Odadin. Odading. Dadin. 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 Odading. Odading emang oleh. Rasanya pedes Chicken banget. Oke, dari Loops juga sudah mulai bergerak perlahan. 4 lawan 3 kondisi kali ini. 2 orang nge-split, 1 orang memisahkan diri. Sementara 1 orang 2 orang bareng, 1 orang memisahkan diri. Iya. Oke. Ini Satu nge-split. 3-1, ini 2-1. Betul, 3-1 versus 2-1. Kegocek 2 kali pas. Kegocek 2 kali. Tapi gue lebih suka setupnya dari Loops sih. Mungkin karena mereka unggul dari jumlah player dan mereka sudah mengamankan circle-nya terlebih dahulu. Justru karena mereka di awal nge-split pas, dimana DA masih gabung berempat tadi ya. Mereka dari tim Loops dapat angle cukup enak karena nggak disangka-sangka oleh tim DA. Betul. Mereka kira setelah kecil udah dempet-dempet semua, ternyata ada yang nge-flank. Yes, tinggal Dan- ngelihat circle-nya kemana. Kalau misalkan ada di belakangnya Loops, DA butuh PR yang cukup banyak supaya Betul. mereka bisa mendapatkan posisi di dalam circle-nya. Dan Ke arah DA, karena DA, ke arah Digital Athletics. emang iya? Ini DA. kelas Digital Athletics. Oh iya, kelas Digital Athletics. Tapi harus dari Loops dengan keunggulan anggota mereka bisa nge-pressure pelan-pelan sih. Bisa nge-prone, kamu dari sekarang nih gerak nih nge-prone, cari posisi. Dan kalau ini ada bom yang kena, connect dan bener aja connect. Ini bakal langsung di-push oleh tim Loops. Mereka nggak boleh menyanyiakan kesempatan ini. 4 lawan 2, harus ada yang mulai ngebuka badan dan coba nge-cari posisi DA. Karena DA berada tepat di ujung circle. Mereka punya waktu untuk nge-prone pun ngejalan pelan-pelan ke arah DA-nya. Tapi yang paling enak tuh si Chariho-nya. Dia dapat reset armor, dapat reset helm, dia dapat cover dari supply box. Dan dia bisa jongkok, jadi vision lumayan gede. Betul, betul. Ke cover bener-bener ke cover posisinya dia dan akan dilempar granat namun belum ada damage yang masuk menuju ke arah seorang Chariho. Kali ini Chariho sudah mulai bangkit dan akan langsung menembak menuju ke arah player dari Satu DA. lagi. Satu berhasil diamankan, tinggal 1 orang lagi yang masih dalam posisi proning. Ini bakal menjadi mimpi buruk dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Loops dan tiba-tiba muka gua nongol pas lagi WWC. Gak ada stinger. Gak ada stinger. Langsung bop ke muka kita, lagi nggak siap. Betul. Itu muka gua lagi asem-asemnya barusan. Tuh, nggak apa lah ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena sekarang kita bakal berikan waktu. Ini lempar ke analis Pak ya? Udah belum? Halo? Halo Pak. Oh belum ternyata. Oh, Udah, belum. gue pengen semangat karena gue inget PMWL waktu itu langsung lempar ke analis. Ya langsung kita nggak jangan terlalu banyak ngomong, kita langsung lempar ke analis kita. Betul. Ah itu dia. Oke. Iya, kata-katanya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lempar ke analis kita yang sudah sangat banyak pengalamannya. Ini dia Om Wawa.